Saudara yang dikasihi Tuhan, salam dalam hati kudus Yesus. Kita jumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, tanggal 18 Agustus. Saudara, dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita dapat merenungkan sekurang-kurangnya 2 poin penting. Poin yang pertama, yakni menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Dan poin yang kedua, menjadikan kehendak Dia sebagai satu-satunya yang tertinggi. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan, kita membaca. Dikatakan bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah-Allah lain dan dewa-dewa bangsa di sekeliling mereka. Tetapi dikatakan Tuhan tetap mengasihi mereka. Dikatakan setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Tetapi begitu hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal ini, kita melihat bahwa bangsa Israel menjadikan Tuhan sebagai cadangan, di mana ketika mereka terdesak, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan. Namun, ketika mereka telah mendapat pertolongan dan hidup normal, mereka kembali kepada yang jahat. Dikatakan mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Janganlah kita menjadikan Tuhan sebagai cadangan dalam kehidupan kita, melainkan dalam situasi apapun tetap menjadikannya sebagai yang utama. Dalam bacaan Injil kita merenungkan di sana, di mana ada seorang pemuda datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah juallah harta milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau memperoleh harta di surga." Maka pemuda itu pergi karena ia memiliki banyak harta. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda ini menganggap hartanya yang banyak itu sebagai yang nomor 1, dibanding yang kedua melakukan kehendak Tuhan, yakni berbagi kepada orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana kita merenungkan bahwa kehendak Allah itu harusnya jauh melebihi semua yang lain. Jauh melebihi harta kita, jauh melebihi kekuasaan kita, jabatan kita, atau nama baik kita. Jika itu yang Allah kehendaki, maka itulah yang terutama. Semoga kita senantiasa dimampukan untuk menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang tertinggi dan yang utama, dan menjadikan Dia satu-satunya. Kepada Dia kita berserah dalam situasi suka, duka, biasa saja, maupun dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Semoga Allah memampukan kita untuk senantiasa tetap berpaut padanya dan senantiasa tetap melaksanakan kehendak-Nya melebihi hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Semoga demikian.